Kamu membuat saya dan Sang Lili sama-sama kalah supaya kamu bisa untung. Hebat ya sembunyi begitu dalam. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Bukan seperti itu. Kalau bukan seperti itu lalu bagaimana? Saya beritahu kamu Ding Feng adalah milik saya. Tidak ada yang bisa merebutnya. Kembalikan Ding Feng padaku, kembalikan. Ling Yun, kembalikan Ding Feng padaku. Kamu ngapain kembalikan Ding Feng padaku? Kembalikan Ding Feng padaku, kembalikan. Lepaskan saya. Si Jianyu, kamu benar-benar gila. Ling Yun, dia adalah adik kandungmu. Ini urusan keluarga kami. Kamu orang luar, minggir dari sini. Sudah cukup. Kalau kamu tidak mendapatkan maaf dari ayah, saya tidak akan mengembalikan Ding Feng padamu seumur hidup. Baik Cheng Ling Yun. Dari sekarang, saya tidak punya adik seperti kamu lagi. Sudah tidak apa-apa. Saya juga tidak ingin seperti ini, saya juga tidak ingin merebut Ding Feng darinya. Saya hanya merasa kondisinya sekarang tidak cocok untuk mengelola perusahaan. Ding Feng akan hancur. Saya tahu, saya sudah mendengarnya. Saya percaya dia hanya bicara. Dia akan mengerti, juga akan memahami kesulitanmu. Jangan khawatir. Benarkah? Ya pasti. Dia adalah kakak kandungmu, apa kamu tidak percaya padanya? Lalu dia sekarang. Ling Yun, dengarkan saya. Kamu sekarang yang memegang kendali Ding Feng. Jangan pikirkan apa-apa, jalani saja ini. Tunggu sampai kondisi Jianyu sedikit membaik. Baru kamu kembalikan Ding Feng padanya, dia akan mengerti. Tahu tidak? Tenang saja. Saya akan menemani kamu sampai Ding Feng go public. Mengenai skema pertukaran dengan grup Feng Hua, ada yang punya pendapat bisa disampaikan? Tidak ada apa-apa. Skema pembelian yang dibuat Pak Cheng sebelumnya. Saya sudah lihat. Kita terlalu banyak mengorbankan Ding Feng. Menurut saya pribadi, kita harus negosiasi ulang dengan Feng Hua. Tentang rencana ini, memang karena banyak alasan. Ada beberapa masalah yang tidak masuk akal. Tapi proyek ini sudah dimulai oleh rekan-rekan di perusahaan. Ini sangat membebani rantai keuangan perusahaan. Jadi kita harus segera menyelesaikan negosiasi dengan Feng Hua untuk memulai IPO. Kerugian ini kita harus terima saja sebagai pelajaran. Kalau begitu, kita harus berdiskusi lagi untuk meminimalisir kerugian. Maaf. Halo, siapa ini? Oke, saya mengerti. Ku ikut saya keluar sebentar. Ada apa? Saya baru saja menerima telepon. Ketua Dewan Feng Hua Group Zhao Zhen diduga melanggar aturan. Sedang diselidiki oleh pihak berwenang. Sudah 2 hari tidak masuk kerja. Apa? Kenapa bisa secepat ini? Jianyu. Jianyu, ada apa?
Kenapa minum banyak sekali? Jangan ikut campur. Saya mati pun kamu jangan ikut campur. Minum air dulu untuk sadar. Ayo, Jauhkan. kamu kenapa lagi? Sekarang saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu masih ikut saya untuk apa? Kamu tahu tidak? Saya paling benci. Orang yang paling tidak ingin saya temui adalah kamu. Pergi. Pergi. Walaupun kamu benci saya tidak akan meninggalkanmu. Jianyu. Kamu tidak sendiri. Kamu masih punya saya. Dan keluarga kita ini. Keluarga. Keluarga buat apa? Dari kecil sampai besar, saya sangat menghormati ayah saya. Tapi pada akhirnya, dia tetap tidak percaya pada saya. Saya menemukan adik perempuan yang sudah lama hilang. Aku sangat percaya padanya. Tapi dia merebut Ding Feng dariku. Dan juga kamu, Miss Xiaolan yang telah kucintai seumur hidupku. Aku memberikan hatiku sepenuhnya padamu. Tapi hatimu ada di Fuize. Katakan padaku, apa gunanya keluarga? Hatiku ada padamu. Aku mencintaimu, aku benar-benar mencintaimu. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya agar kamu percaya? Jianyu, lihat aku. Aku adalah istrimu. Aku mencintaimu. Aku tidak mau cinta. Aku juga tidak mau keluarga. Aku akan merebut kembali Ding Feng. Jianyu, Pergi. Apa yang kalian lakukan? Jianyu. Si Jianyu, lihat dirimu. Seperti anjing yang kalah. Kamu tidak akan pernah berhasil. Kamu tidak akan pernah mendapatkan Ding Feng. Apa yang kamu katakan? Duduklah. Ize, kamu memanggilku larut malam. Ada apa? Sebenarnya beberapa hari ini,
Aku sedang meninjau proyek di Jie. Sekarang kamu lihat daftar ini. Ini adalah proyek yang bermasalah. Atau proyek yang dalam posisi tawar yang lemah. Aku sudah berbicara dengan manajer proyeknya. Mereka bilang padaku, mereka menemukan bahwa orang yang bernegosiasi dengan mereka sepertinya sangat mengerti tahap-tahap operasi internal di Jie. Atau tahu batas bawah negosiasi. Aku merasa ini sangat bermasalah. Maksudmu ada mata-mata di perusahaan? Sangat mungkin. Kamu lihat ini melibatkan banyak proyek. Aku yakin dia berada di level yang cukup tinggi di perusahaan. Dan posisinya juga tidak rendah. Itu sebabnya aku sengaja memintamu datang ke rumahku untuk berbicara. Tenang saja. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Proyek-proyek ini adalah hasil kerja keras kita berdua. Saya tidak akan membiarkan orang yang berkhianat seperti ini ada. Setelah menemukan orang ini, saya pasti tidak akan membiarkannya. Baik, tapi ingat untuk tetap tenang saat menyelidiki. Ingat untuk tetap rendah hati. Saya tidak ingin melihat karyawan lama di Dijie merasakan bahwa kami di Juye sedang membuat masalah. Saya juga tidak ingin mereka merasa kerjasama antara kedua perusahaan kita menimbulkan rasa tidak suka. Saya mengerti, kamu tidak perlu khawatir. Banyak proyek yang bermasalah secara bersamaan. Orang ini pasti tidak sulit ditemukan. Ya Tuhan, apakah ini hukuman untukku? Hukuman karena sebelumnya mengabaikan Jianyu. Hukuman karena tidak setia dalam hubungan. Kalau begitu hukumlah aku, tapi jangan sakiti Jianyu. Baiklah. Apapun yang terjadi padamu, saya tidak akan meninggalkanmu. Saya akan selalu bersamamu. Jianyu, aku benar-benar mencintaimu. Jianyu. Halo ayah. Nak, kenapa lama sekali menjawab telepon? Apakah kamu sedang melamun lagi? Tidak. Bukankah kamu seharusnya bersama Tante Cheng, menikmati pemandangan indah Selandia Baru? Kenapa tiba-tiba menelepon anakmu ini? Aku khawatir kamu akan membakar kedai tehku. Menelepon untuk menanyakan kabar. Kamu tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, nikmati waktu kalian di sana dengan Tante Cheng. Beritahu Tante Cheng bahwa aku akan merawat Lingyun dengan baik. Tentu saja dia percaya. Yang paling kami khawatirkan adalah kamu dan Keke. Aku tanya bagaimana kabar Keke. Aku bertanya padamu. Halo ayah, sinyalnya buruk. Halo, halo. Halo, kita bicara nanti saja. Ayah, aku tidak bisa terganggu sekarang. Aku harus berada di samping Lingyun untuk melewati masa sulit ini. Setelah semuanya selesai, aku akan mencari Keke. Halo. Tempat ini tidak cocok untukku, pasti ada tempat lain. Kamu gila ya, tengah malam berpura-pura jadi Libai. Apakah kamu minum alkohol? Kuheng, ada sesuatu yang mau ku bilang.
Aku mau pulang. Pulang kemana? Pulang kampung. Apa? Kamu mau pulang kampung? Bagaimana dengan Ting Ting? Bagaimana? Gimana? Biasa aja. Bar sudah kujual. Ting Ting juga putus sama aku. Sekarang tinggal di sini juga nggak ada artinya. Pikir-pikir mending pulang kampung. Merenungkan rencana hidup ke depan. Kamu satu-satunya saudaraku. Ini pamitan sama kamu. Gao Xiang, kamu masih balik nggak? Kalau nggak balik aku jadi cucu. Kota ini menyimpan masa muda kita yang penuh drama. Cinta yang sudah hilang. Dan persaudaraan seumur hidup. Ku Heng. Tunggu aku. Suruh Ting Ting juga tunggu aku. Baik Gao Xiang, kamu tenang aja. Aku akan bantu jaga Ting Ting. Kalau ada cowok yang berani mendekat dalam radius 1 meter, aku kirim dia jadi spesimen. Spesimen Kasim. Ya udah, ketemu besok. Oke, ketemu besok. Jangan minum lagi ya. Jangan lihat aku datang. Kali ini tepat waktu ya. Dateng ketemu kamu terakhir kali masa nggak tepat waktu. Apa maksudnya terakhir kali? Nggak enak denger. Tanya sekali lagi. Benar-benar sudah putuskan. Lagian kampungku pemandangannya indah. Dan telah membentuk aku jadi pria tampan. Berbakat jarang ada tuh. Jadi aku rasa sudah waktunya membalas budi kampung halaman. Siapa tahu kali ini pulang, aku jadi pengusaha tani baru. Perubahan hidup yang legendaris. Nggak peduli kamu pemilik bar atau pengusaha tani. Gao Xiang, kamu ingat. Kamu selalu saudara terbaikku Ku Heng. Kamu bilang sama aku kamu akan balik. Kamu juga saudara terbaikku Gao Xiang. Sepanjang hidup. Udah nggak usah banyak bicara, kamu ingat ya. Aku titipkan calon menantuku di sini, sebagai sandera buatmu. Ah, pergi sana kalau berani bawa dia. Kok jadi kayak serah terima istri dan anak gitu. Aku juga nggak mau tanggung beban segitu. Ini namanya yang mampu harus kerja lebih keras. Siapa suruh kamu sekarang sukses dan punya nama. Lagi pula posisimu tinggi dan berkuasa. Udah jangan cengeng kayak gitu. Kamu lihat aja punggungku.
hilang di balik kabut pagi kota ini. Jadi aku harus cepat-cepat pergi. Jangan kejar, jangan nangis. Jangan sedih. Aku pasti balik pergi sana. Kalau sampai telepon aku ya. Kenapa nggak antar dia kalau sudah datang? Aku takut nggak bisa menahan diri untuk memintanya tinggal. Kenapa nggak suruh dia tinggal aja? Dia bilang mau mulai usaha sendiri. Dia begitu gigih berjuang. Aku nggak bisa menghalanginya. Tapi kalau dia nggak balik gimana? Ya aku nikah aja. Ya aku punya anak. Aku akan berusaha hidup lebih bahagia dari siapapun. Aku akan buat dia menyesal. Gao Xiang, kamu harus cepat balik ya. Calon istrimu ini begitu baik. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Cheng Zongkuzong. Aku bisa pastikan ke kalian. Zhao Zong nggak hilang kontak. Tapi karena pelanggaran berat, sekarang sudah diambil tindakan paksa. Pelanggaran berat seberapa parah? Apa ini akan mempengaruhi rencana akuisisi kita? Sampai sekarang Feng Hua belum umumkan hasil investigasinya. Atasan juga belum turunkan orang untuk mengambil alih jabatannya. Tapi berdasarkan analisis situasi sekarang, pertukaran aset nggak mungkin selesai sesuai jadwal. Ada cara lain nggak untuk memperbaikinya? Aku mau tanya, ada kemungkinan nggak untuk melakukan PR? Kita nggak cuma kerja sama dengan Xiao Zong. Tujuan kita adalah seluruh grup Feng Hua. Pelanggaran pribadinya. Apa akan mempengaruhi keputusan strategis Feng Hua? Aku sarankan kalian nggak usah buang-buang tenaga. Cheng Zongkuzong. Kerja sama Feng Hua dengan Ding Feng juga termasuk dalam lingkup investigasi. Jadi kalau kalian ingin menghindari masalah, aku sarankan kalian jangan terjebak dalam lubang ini. Oke, aku sudah bicara cukup, aku pergi dulu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau IPO terhambat, rantai keuangan perusahaan kita akan hancur. Ling Yun semangat. Semakin kritis situasinya, kita harus semakin kuat. Feng Hua adalah perusahaan milik negara. Kalau mengikuti prosedur normal, Zhao Shen harus mengajukan pengunduran diri lalu menerima investigasi. Instansi terkait akan menunjuk orang yang tepat untuk menggantikan posisinya. Menurut perkiraan paling optimis, bahkan kalau sudah dipastikan, pelanggaran Zhao Shen tidak ada hubungannya dengan Ding Feng, maka rencana backdoor listing masih bisa dilanjutkan. Tapi kata-kata sekretaris perusahaan Nona Chen tadi, jelas mengisyaratkan kita bahwa situasi ini tidak akan terjadi. Aku pikir masalahnya ada pada pergaulan Sang Lili dan Xiao Shen. Di sini ada pertukaran kepentingan. Lagi-lagi Zhang Lili. Kalau begitu jalan IPO kita benar-benar terhambat. Benarkah? Mari kita asumsikan hasil ini. Kalau IPO gagal, kita harus memastikan rencana Tong Renli berjalan lancar. Asalkan Tong Renli masuk ke periode profit, maka Ding Feng bisa bernapas lega. Tapi proyek awal Tong Renli sudah menghabiskan semua dana kita. Sama sekali tidak bisa menunggu sampai periode profit. Ding Feng pasti tidak akan bertahan. Aku berpikir kita bisa mencontoh model kerjasama proyek Tiandu Century City saat IPO. Melibatkan pihak ketiga, bagaimana menurutmu? Hanya bisa begitu.
Keke sebagai teman. Aku ingin mengingatkanmu. Han Qiming ini orangnya tidak baik. Kamu harus lebih waspada dengannya. Tidak baik. Kok aku tidak melihatnya? Dulu kamu demi Cheng Lingyun menyingkirkannya dari posisi perwakilan di Jia. Di hadapanku dia tidak mengeluh sedikit pun tentangmu. Sekarang kamu membicarakannya di belakang. Menurutmu itu baik? Kalian keterlaluan dokumen yang kalian bicarakan. Enggak ada di area yang disebut sebelumnya. Oke, tambah 10.000 lagi. 6.000 enggak bisa kurang dari itu. Tapi kalian harus ingat, kalian tahu aja. Jangan sampai bocor keluar. Terakhir kali cuma bisa dilakukan terakhir kali. Kalau terus begini, bakal ketahuan. Apa yang terjadi? Enggak mungkin. Kemarin aku masih bisa login normal. Jangan-jangan. Halo bagian teknis. Aku Han Qiming, asisten khusus Direktur Yo. Aku mau tanya kenapa jaringan internalku enggak bisa diakses. Sedang upgrade backend. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Aku buru-buru, tolong dipercepat. Oke, terima kasih. Upgrade backend. Biasanya upgrade dilakukan tengah malam saat enggak ada orang. Halo Pali, apa kabar? Aku Han, asisten khusus Direktur Yo. Begini ibuku bilang. Aku punya teman kecil yang baru aja masuk ke Dijie. Tapi kamu tahu Dijie itu grup besar. Karyawannya banyak, jadi aku mau minta tolong. Kepala bagian personalia, tolong cek. Lihat teman kecilku ada di bagian mana. Nanti aku cari dia, kasih kejutan. Oke. Namanya Song Qingtian. Song dari dinasti Song, Qingtian dari Qingtian. Oke, aku tunggu. Enggak ketemu. Oke, aku tanya ibuku, jangan-jangan salah. Oke, terima kasih ya Pali. Ya udah, sampai jumpa. Sistem personalia masih bisa masuk jaringan internal. Artinya enggak ada upgrade. Pasti bagian teknis yang ngeblokir aksesku. Aku asisten khusus direktur. Kuma Cho KK. Yang bisa kasih perintah ke bagian teknis. Jangan-jangan dia sudah tahu apa yang aku lakukan. Enggak, aku enggak bisa diam aja. Ayo. Sudah ketemu dalangnya. Aku sudah bandingkan daftar proyek yang kamu kasih sama orang-orang yang ikut proyek. Jika benar-benar ada mata-mata di dalam, maka orang itu pasti adalah asisten pribadiku, Han Qiming. Tapi aku bekerja sama denganmu. Seberapa banyak dia tahu tentang detailnya? Proyek inti kita, dia tidak terlibat. Tapi proyek lainnya dia terlibat sangat dalam. Untung kamu mengingatkanku tepat waktu. Kalau tidak, biarkan dia terus seperti ini, kita benar-benar akan mengalami kerugian besar. Jadi sekarang apa yang kamu rencanakan?
Aku pasti akan membuatnya dihukum oleh hukum. Tapi sekarang ini masih hanya kecurigaan. Belum ada bukti nyata. Kalau buktinya tidak cukup, perkara ini pasti sulit dimenangkan. Kita harus menanganinya dengan tenang. Jangan sampai membuat seluruh perusahaan menjadi panik. Aku juga berpikir begitu. Jadi aku baru saja mencabut hak aksesnya, dan berencana beberapa hari lagi akan memindahkannya. Lalu perlahan-lahan mengumpulkan bukti. Untuk sementara hanya bisa begitu. Halo? Apa benar? Oke, aku tahu. Apa yang terjadi? Han Kiming. Dia hilang kontak. Kiming, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan tidak kamu lihat. Aku akan pergi. Pergi, kamu mau pergi kemana? Kenapa harus pergi? Ini tidak perlu kamu tahu. Qianru. Kita putus saja. Mulai hari ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kiming, jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa Ting Ting akan melaporkanmu? Kamu tidak perlu pergi, kamu tidak perlu takut. Aku akan menjelaskan padanya. Kamu kembali. Gu Qianru, kenapa kamu masih begitu bodoh? Ini tidak ada hubungannya dengan Ting Ting. Ini karena diriku sendiri. Aku sendiri melakukan beberapa hal yang tidak seharusnya dilakukan. Sekarang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Apakah ada hubungannya dengan Dijia? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tahu sesuatu? Cepat katakan padaku, apakah kamu tidak tahu sesuatu? Katakanlah. Sudahlah. Aku pergi. Kiming. Ada apa lagi? Apakah kamu mencintaiku? Qianru. Lihatlah aku baik-baik. Aku hanya sampah. Aku selalu memanfaatkanmu, kamu tidak tahu. Aku tidak peduli dengan semua ini. Kalau begitu, apakah kamu mencintaiku? Sekarang bicara tentang ini apa gunanya? Lagi pula kita sudah selesai. Tidak, aku ingin kamu memberitahuku. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Qianru, ini kartu bankku. Di dalamnya ada 500.000. Itu semua tabunganku. Aku tahu. Ini sama sekali tidak bisa menggantikan kebaikanmu padaku. Tapi setidaknya ini, sebagai tanda terima kasihku, saat aku pergi. Aku tidak mau kompensasimu. Aku hanya ingin kamu memberitahuku. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Jika kamu mencintaiku, kamu akan tinggal. Apapun yang terjadi,
Aku akan menemanimu. Baik, aku akan memberitahumu. Aku mencintaimu. Tapi apa gunanya? Sekarang aku sudah tidak punya jalan keluar. Tidak, Kiming, kita masih punya pilihan. Kamu mau menyerahkan diri ya? Kamu bukan membunuh atau membakar, pasti ada jalan keluarnya. Tidak, aku tidak akan menyerahkan diri. Aku tidak akan menyerahkan diri. Kiming, dengarkan aku tidak dengarkan aku, jangan pergi. Jangan mendekat, aku tidak akan menyerahkan diri. Aku pasti akan melarikan diri, aku tidak mungkin menyerahkan diri. Besok aku tidak akan ke kantor lagi. Yo Keke tidak akan melihatku. Dia tidak melihatku, dia tidak akan memikirkan aku lagi. Dia akan melepaskan orang Kessel sepertiku. Aku harus kabur. Aku tidak akan menyerahkan diri, aku tidak mau masuk penjara. Qianru, lupakan aku. Aku tidak pantas mendapatkan kebaikanmu. Lupakan aku. Aku tidak akan menyerahkan diri. Kiming, Aku tidak akan menyerahkan diri, aku tidak akan menyerahkan diri, Kiming. Kiming. Jangan salahkan aku. Jangan takut. Aku selalu ada. Kamu masih punya pilihan. Kita masih punya jalan masa depan yang harus kita tempuh bersama. Bagaimanapun juga aku akan menemanimu. Yan, terima kasih. Kita akan mencari kesempatan untuk bekerja sama lagi. Baik, kita akan tetap berhubungan baik. Terima kasih. Kamu bilang kita pikir proyek ini adalah harta karun. Baru mulai banyak orang langsung berdatangan. Banyaknya bisa membentuk tim proyek, tapi tidak ada yang bisa diandalkan. Ling Yun, jangan buru-buru sekarang. Sekarang Feng Hua bermasalah. Keadaan Ding Feng juga bukan rahasia lagi. Katanya dunia bisnis seperti medan perang. Mereka sekarang bersembunyi di tempat gelap, menunggu untuk menggigit kita. Bagaimana mereka bisa menunjukkan niat baik? Ling Yun, semakin seperti ini, kita harus semakin bersemangat untuk menghadapinya. Mengerti?
Ku Heng, terima kasih banyak. Beruntung ada kamu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bertahan. Aku hanya memaksakan diri saja. Kalau tidak ada ayahku, aku sudah kabur. Keke dulu. Mungkin lebih sulit daripada Ling Yun sekarang. Masuk. Chengku, kantor tanah sudah telepon. Mereka ingin kita segera melunasi uang pembebasan tanah. Sudah tahu, kamu keluar dulu. Baik. Apa maksud mereka sekarang? Menyuruh kita melunasi uang pembebasan tanah. Ini sengaja menyulitkan kita. Jangan buru-buru dulu. Sekarang hanya bisa mengeluarkan sebagian dana dulu. Hadapi saja. Jangan bikin masalah lain sekarang. Ya sudah, begitu saja. Oh iya. Kerjasama dengan Jui sudah kamu siapkan kan? Kamu benar-benar mau kerjasama dengannya? Sekarang tidak ada cara lain, coba saja dulu. Sudah saya siapkan, nanti saya kirim ke kamu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ah, jangan sungkan-sungkan.